bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Sementara Lindong yang saat ini sedang menyegel dirinya sendiri, di dalam tempat suci dari Istana Naga Hijau untuk berkultivasi, seperti yang diantisipasi, medan perang kuno tak berujung ini, telah jatuh ke dalam periode pertempuran besar dan kekacauan yang sangat ekstrim. Berbagai harta karun secara bertahap dirampok, harta karun jiwa yang berharga pun tak luput dari incaran orang-orang, pil dan seni bela diri mulai beredar. Di dalam battlefield kuno, permintaan untuk barang-barang ini melebihi persediaan. Oleh karena itu, mereka pasti menarik banyak tatapan untuk memiliki. Jadi, perkelahian untuk barang-barang ini sulit untuk dihindari. Berbagai kerajaan juga menginvestasikan banyak upaya, karena penampilan harta ini. Aliansi yang rapuh, antara kelompok-kelompok yang berbeda, praktis tidak ada nilainya di bawah daya tarik harta karun tersebut. Semua orang ingin mendapatkan harta karun, karena setiap orang yang bisa mencapai medan perang kuno, bukanlah individu biasa. Demikian juga, ambisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Setiap orang ingin membedakan diri mereka, dalam perang 100 kekaisaran nanti, dengan harapan, dapat menarik perhatian sekte-sekte super, memungkinkan diri untuk menjadi serupa dengan ikan mas yang melompat melalui gerbang naga, dan benar-benar mengubah kehidupan seseorang. Jelaslah bahwa, harta ini yang berasal dari harta karun, adalah jalan pintas yang agak baik untuk menjadi lebih kuat, dan banyak yang tidak berencana untuk menyerah, pada jalan pintas yang tampaknya mudah diperoleh tersebut. Jadi, pertarungan untuk harta ini tidak bisa dihindari. Saat berbagai kekaisaran dengan sengit memperebutkan harta ini, seluruh medan perang kuno dipenuhi dengan asap yang membumbung tinggi di udara. Di hadapan atmosfer praktis yang meledak ini, semakin banyak praktisi mulai muncul, dan mengungkapkan kehebatan mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan praktisi terkenal dari Empires peringkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa karakter yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Karakter-karakter ini sebagian besar terdiri dari beberapa tipe, yang memperoleh sedikit keberuntungan, yang memperoleh warisan dari harta karun, dan semuanya agak kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai kuda hitam yang berkilau. Kekacauan dan kehancuran, pada akhirnya akan menghasilkan eliminasi. Demikian juga, mereka yang akan menyebabkan karakter luar biasa itu, mengungkapkan kekuatan mereka. Medan perang kuno saat ini benar-benar telah mencapai klimaksnya. Setelah setengah tahun hening, setiap praktisi mulai memanfaatkan segala macam cara, untuk menjadi orang yang, menjadi fokus perhatian semua orang. Sementara seluruh battlefield kuno berubah menjadi sangat kacau dan hancur, sebuah sungai pil yang mempesona mengalir dengan tenang di ruang dalam kedalaman harta karun kuno, tanpa henti memancarkan nirvana ki yang menakjubkan. Sebuah kepompong cahaya, bergaris hitam dan putih, bergantian dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam dan putih melayang di sungai pil. Bahkan, sedikit pun nirvana ki ada dalam radius 100 meter dari lingkaran cahaya. Seolah-olah nirvana ki di sini sangat takut pada daerah tertentu. Dua adegan yang sangat berbeda, muncul di lingkaran cahaya. Yang satu penuh dengan kehidupan dan vitalitas, sementara yang lain diselimuti aura kematian yang kental, sedemikian rupa sehingga menyebabkan ruang itu sendiri menjadi kusam dan kelabu. Hidup dan mati, dua energi unik yang mengendalikan siklus langit dan bumi, terus-menerus menghasilkan berbagai pemandangan menakjubkan. Dalam kepompong cahaya itu, secara alami ialah sosok Little Marten, yang sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darah. Sejak menelan pil samsara, pil itu menghabiskan 3 bulan di dalam kepompong ringan. Dalam 3 bulan ini, selain kepompong ringan yang tumbuh semakin besar, tidak ada lagi yang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, karena ki hidup dan mati terdiam di sekitar kepompong. Namun, kehidupan dan kematian ki yang semakin kuat di sekitar kepompong cahaya, menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Secara keseluruhan, segalanya berjalan lancar bagi Little Marten. Pada platform kultivasi beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih, sosok yang diam-diam duduk seperti seorang biarawan tua, yang sedang bermeditasi. Gelombang kekuatan devouring yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya. Di hadapan daya devouring ini, nirvana ki yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Kecepatan ini akan menyebabkan orang biasa akan merasa sangat takjub. 3 bulan berlalu, Lindong telah menghabiskan waktu dalam 3 bulan terakhir, dengan susah payah berkultivasi di platform kultivasi ini, dan terbukti, bahwa, kemajuannya agak berbuah. Bahkan, Lindong sudah berhasil melewati kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan sebelumnya. Meskipun kesengsaraan nirvana kedua lebih ganas dan mengamuk dari yang pertama, itu terasa lebih mudah bagi Lindong, yang telah menerima tempaan tubuhnya selama setengah bulan di lautan berarus listrik, dan mengambil langkah pertama dalam Dragon Transformation Art. Oleh karena itu, kesengsaraan nirvana kedua, telah berjalan begitu lancar, sehingga, bahkan Lindong sendiri heran. Jika berita tentang hal ini diberitahukan kepada orang lain, yang telah melewati kesengsaraan nirvana, mereka hanya akan mengalami depresi. Yang lain takut akan kesengsaraan nirvana, dan nyaris tidak berhasil selamat setelah berjuang dengan sekuat tenaga, namun, ketika Lindong yang melakukannya, itu sangatlah mudah, seperti orang yang sedang makan. Tentu saja, Lindong secara alami tidak punya waktu, untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. Kemudahannya dalam mengatasi kesengsaraan nirvana kedua adalah, karena rasa sakit yang tidak manusiawi yang ia diderita sebelumnya. Tubuh miliknya yang jauh lebih kuat dari para praktisi dari tingkat kultivasi yang sama, tidak mudah diperoleh oleh Lindong melalui beberapa jenis harta mistis. Apapun yang terjadi, selalu ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus berinvestasi pada yang lain, untuk mendapatkan pengembalian. Ini adalah jalur kultivasi. Nirvana ki bergejolak di atas platform budidaya sangat lama, sementara ekspresi Lindong tetap setenang lembah. Aura yang dilepaskan oleh tubuhnya, beberapa kali telah lebih kuat, dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Dia sekarang seorang praktisi panggung Yuan Nirvana yang benar-benar asli. Mengingat kekuatan pertempurannya, dia akan bisa bertarung secara merata melawan 3 praktisi tahap Yuan Nirvana. Dalam sebulan singkat melakukan budidaya yang melelahkan, Lindong telah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua. Kecepatan ini sudah agak mengesankan. Namun, Lindong tidak terlalu puas dengannya. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, bahkan setelah ia melewati kesengsaraan nirvana kedua. Sebaliknya, ia menjadi semakin heboh karena tujuan awalnya adalah untuk melewati kesengsaraan nirvana ketiga, sebelum ia meninggalkan tempat ini. Lindong tidak sombong. Dia jelas memahami tingkat naga tersembunyi, dan harimau berjongkok di dalam battlefield kuno ini. Faktanya bahwa, ia memiliki pertemuan yang agak beruntung, itu berarti, bahwa orang lain kemungkinan besar akan bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib. Keberuntungan di dunia tidak akan pernah jatuh hanya pada dirinya sendiri. Kekuatan dari 2 tahap Yuan Nirvana memang bisa memungkinkannya, untuk mengangkat hidungnya pada mayoritas praktisi. Namun, jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di peringkat Nirvana, dia hampir tidak akan bisa menandinginya. Jadi, sebelum kedatangan Perang 100 Kekaisaran, ia perlu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Baginya, batas itu bertahan dalam kesengsaraan Nirvana ketiga. Di atas platform budidaya, napas Lindong sedikit meningkat, ketika lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya. Segera, nirvana ki di sekitarnya, sekali lagi dengan cepat melaju ke tubuhnya seperti hujan lebat. Sungai pil mengalir di ruang abu-abu ini. Keheningan yang tak bisa dipecahkan siapapun, menyelimuti tempat itu dan hanya suara sesekali dari sungai pil, membawa sedikit keaktifan ke wilayah ini. Di tempat seperti ini, konsep waktu tidak bisa dirasakan. Sedemikian rupa, 1 bulan lagi diam-diam berlalu. Sementara api di medan perang kuno menyala terang, sungai pil tetap tenang dan damai. Jatuh. Di atas sungai pil bergelombang, api nirvana merah melompat ke udara. Tiba-tiba, seluruh sungai pil bergetar keras. Setelah itu, nirvana ki yang melimpah mulai bergegas menuju platform budidaya, dengan kecepatan yang mengejutkan.
Dalam menghadapi jumlah nirvana ki seperti itu, cahaya keemasan samar mengalir pada sosok di dalamnya. Duduk di sana seperti seorang biarawan emas, undulasi yuan power yang sangat tidak stabil, terus berdesir keluar dari tubuh sosok itu. Warna emas murni yang muncul di kulit Lindong, sedikit diwarnai dengan warna merah yang aneh, sementara udara di sekitarnya mulai mengering. Undulasi tidak stabil ini, adalah tanda, bahwa kesengsaraan nirvana ketiga akan datang. Nirvana Tribulation ketiga Lindong akhirnya tiba, setelah 3 bulan berikutnya. Seperti logam yang tersedot ke magnet, nirvana ki di dalam sungai Pil ditarik, menjadi sangat mengamuk. Dengan platform budidaya sebagai episentrumnya, nirvana ki samar-samar, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai, ketika gumpalan api nirvana bola-balik di dalamnya. Di tengah badai besar ini, ada sosok Lindong yang duduk diam. Saat ini dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia tidak lagi santai seperti ketika dia menghadapi kesengsaraan nirvana kedua. Kesengsaraan nirvana, masing-masing lebih mematikan dari sebelumnya, dan kekuatannya akan berlipat ganda setiap kali menerobosnya. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, Lindong mungkin bisa dengan mudah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua. Namun, jika dihadapkan dengan kesengsaraan nirvana ketiga, bahkan, dia tidak akan menemukan kesederhanaan seperti sebelumnya. Mengaum. Saat undulasi dari tubuh Lindong semakin mengamuk, raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau memanjang keluar, mengembun menjadi lapisan cahaya hijau di kulitnya. Ini adalah Green Dragon Skin yang menakjubkan, yang hanya bisa muncul setelah mengolah Green Dragon Transformation Art. Jelas, untuk mengatasi kesengsaraan nirvana ketiga, Lindong telah mengeluarkan semua kartunya. Sekarang, dia ingin mencari tahu, betapa mengerikannya kesengsaraan nirvana ketiga yang ditakuti oleh banyak praktisi. Wosh! Badai merah berputar-putar, dengan kecepatan yang menakutkan di atas sungai Pil yang tak terbatas ini. Gelombang energi gila yang dilepaskannya, sudah cukup untuk membuat praktisi panggung 3 Yuan Nirvana berdebar dengan ketakutan. Sosok Lindong sedang duduk diam di tengah badai itu. Ekspresi wajahnya sangat khusyuk, yang terlihat secara samar mengandung sedikit gugup juga. Jelas, bahkan dia sendiri tidak berani menjadi terlalu gegabah, ketika berhadapan dengan kesengsaraan nirvana ketiga. Di dunia ini, ada banyak jenius berbakat yang telah meninggal selama kesengsaraan nirvana ketiga ini. Bertahun-tahun, Lindong harus berjuang dengan pahit untuk mendapatkan kesuksesan yang dia nikmati hari ini. Oleh karena itu, sebelum dia menjadi yang terbaik di alam semesta, dia tidak ingin bergabung dengan barisan para jenius yang mati dengan cara menyedihkan seperti itu. Ledakan. 2R. Badai berputar di sekitar platform pelatihan. Tiba-tiba, banyak coretan merah tua Nirvana Flames melesat, dan meledak ke arah Lindong yang duduk. Awalnya, kesengsaraan nirvana adalah sejenis kesengsaraan yang terjadi di dalam tubuh seorang praktisi. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah kesengsaraan nirvana, kesulitan kesengsaraan nirvana akan meningkat juga. Ambil tribulasi nirvana ketiga ini sebagai contoh, tidak hanya serangan tribulasi nirvana dari dalam tubuh seseorang, tetapi juga akan mengaktifkan nirvana ki antara langit dan bumi, dan melakukan serangan dari luar. Pada saat itu, serangan internal dan serangan eksternal akan bertepatan, dan menangkap satu yang benar-benar lengah. Saat ini, Lindong terletak di tengah sungai Pil. Hadiah Nirvana Ki di sungai Pil sangat padat. Dengan demikian, jenis serangan dari kesengsaraan Nirvana ketiga akan jauh lebih kuat dan sulit untuk dihadapi. Garis-garis merah tua Nirvana Flames mendesis ke bawah, seperti meteor yang jatuh di langit. Akhirnya, disertai dengan gelombang energi yang hebat, mereka bertubrukan dengan kejam ke tubuh Lindong. Bang! Bang! Ledakan gelombang energi bisa terdengar berulang kali di seluruh tubuh Lindong. Jenis panas yang membakar itu, merusak tubuh Lindong dengan panik. Namun, pada saat ini, Green Dragon Skin yang menutupi tubuh Lindong, mulai menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Saat cahaya hijau redup mulai menyebar, itu benar-benar mengisolasi api nirvana spiral yang masuk dari kulit Lindong. Di permukaan, sepertinya Lindong sedang ditelan oleh amukan Nirvana Flames. Namun, jika seseorang ingin melihat lebih dekat, orang yang akan mengamati,
bahwa cahaya hijau samar berkedip-kedip di kulit Lindong. Selain itu, meskipun cahaya hijau mungkin tampak lemah, itu sebenarnya yang membuat api nirvana tidak bisa menembus kulit Lindong. Tentu, Lindong tahu segalanya tentang serangan eksternal. Karena itu, ketika dia melihat serangan Nirvana Flames dihentikan sepenuhnya oleh Green Dragon Skin, dia diam-diam menghela nafas lega. Namun, segera setelah itu, dia menjadi cemas sekali lagi. Itu karena dia tahu bahwa, meskipun serangan eksternal mungkin menyusahkan, dia tahu bahwa dia bisa mengatasinya. Namun, masalah yang benar-benar pelik adalah serangan yang datang dari dalam tubuhnya. Perhatian Lindong difokuskan pada pemindaian bagian dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan-nya mengalir dengan cepat melalui tulang-tulang dan anggota tubuhnya, bersiap untuk membantu setiap bagian tubuhnya yang dalam kesulitan setiap saat. Penantian Lindong tidak bertahan lama, sebelum dia melihat gumpalan api berwarna hitam muncul secara misterius. Nirvana Demon Flame, gumam Lindong. Ketika Lindong melihat gumpalan api berwarna hitam ini, jantungnya berkontraksi dengan kuat. Hal ini adalah masalah yang paling menyusahkan dari kesusahan Nirvana ketiga. Setelah kekuatan meleleh yang mengerikan itu berkembang biak di dalam tubuh, semua organ internal akan dicairkan dalam sekejap tanpa jejak. Sebelumnya, Lindong telah melihat api semacam ini di Nirvana Burning Sky Array, dan dia bahkan bisa menundukkan api tersebut. Setelah itu, Lindong bisa menggunakan api hitam tersebut dan menempatkan Lin Langtian dalam situasi hidup atau mati yang tidak diketahui. Jadi, dia tahu segalanya tentang kekuatan penghancur api. Akhirnya tiba, Lindong bergumam pelan di hatinya. Segera setelah itu, tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia memfokuskan pikirannya dan menyalurkan Yuan Power-nya, yang benar-benar menelan gumpalan api berwarna hitam itu. Seolah-olah dia merasakan tindakan Lindong, gumpalan Nirvana Demon Flame mulai beraksi juga. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan lelehnya yang menakutkan, mulai memanjang keluar dengan cepat. Segera, kekuatan Yuan yang menelannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Hal yang sangat merepotkan, gumam Lindong. Setelah melihat ini, meskipun Lindong sudah siap untuk itu secara mental, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengutuknya. Dia kemudian dengan cepat menyalurkan jumlah Yuan Power yang lebih besar, dan mengelilingi Nirvana Demon Flame. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan kekuatan meleleh dari Nirvana Demon Flame ini, secara bertahap meluas ke organ internalnya yang rentan dan penting di tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti Nirvana Demon Flame, adalah dengan memanfaatkan kekuatan Yuan Power, dan memadamkan api dengan paksa. Namun, metode ini membutuhkan kelelahan Yuan Power yang sangat besar. Ketika individu-individu yang memiliki fondasi yang lemah, mencoba untuk selamat dari kesengsaraan Nirvana ini, karena kekurangan mereka dalam Yuan Power, Nirvana Demon Flame akan menyebabkan kekacauan di tubuh mereka, dan pada akhirnya mengorbankan nyawa mereka. Fondasi Yuan Power Lindong agak kuat. Oleh karena itu, tidak akan terlalu stres baginya, ketika dia menggunakan metode ini cukup lama. Namun, dia jelas mengerti bahwa, tidak akan ada hanya satu gumpalan api iblis Nirvana muncul di kesengsaraan Nirvana ketiga. Jika tidak akan ada begitu banyak praktisi yang jatuh pada tahap ini. Gumpalan lemah dari Nirvana Demon Flame diliputi oleh Yuan Power yang kuat. Tidak peduli berapa banyak ia melepaskan kekuatan melelehnya, ia masih tidak bisa keluar dari kekuatan Yuan. Alih-alih, ketika terus-menerus melepaskan kekuatan lelehannya, ia mulai meleleh secara bertahap, sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Sama seperti gumpalan Nirvana Demon Flame menghilang, dada Lindong segera menegang. Dia tahu bahwa, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah tujuan utamanya. Penantian Lindong yang sangat dinantikannya, berlangsung sekitar setengah menit, sebelum suatu aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya hitam memanjang secara misterius di tubuhnya. Akhirnya, seperti langit yang luas penuh bintang, bintik-bintik cahaya hitam ini terwujud menjadi api hitam yang melayang. Setelah menyaksikan jumlah seperti itu, Lindong dengan kuat menghembuskan udara dingin. Kemudian, lonjakan Yuan Power keluar dari dantiannya, dan menelan Nirvana Demon Flames dengan kecepatan yang mengerikan, sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan lelehnya.
Ledakan 2R. Pada saat api sedang ditelan oleh Yuan Power, Lindong tahu bahwa pertengkaran yang sangat sulit akan dimulai. Kekuatan leleh yang mengerikan dilepaskan dalam jumlah yang menakutkan. 1/10 dari kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong melebur dalam waktu beberapa menit. Pada saat ini, aspek meneror dari api iblis nirvana terungkap secara bertahap. Menghadapi kelelahan yang sangat besar dari Yuan Power, ekspresi wajah Lindong menjadi suram. Untungnya, dia tidak panik. Dia mengerti bahwa, jika dia panik pada saat ini, itu akan menjadi akhir baginya. Sambil menjaga hatinya agar tetap tenang, Lindong secara sistematis menarik aliran Yuan Power dari dantiannya. Dia akan segera mengirim kekuatan Yuan ke bagian manapun dari tubuhnya, yang sudah tidak bisa menahan api hitam lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan api iblis nirvana ini melukai bagian dalam tubuhnya. Itu karena, itu akan menjadi pukulan fatal. Performa Lindong agak bagus. Namun, jumlah api iblis nirvana yang muncul kali ini agak besar, membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Kelelahan tak berdaya semacam itu, membuat alis Lindong dirajut tanpa sadar. Tentu saja, Nirvana Demon Flames tidak peduli dengan emosi Lindong. Mereka terus membakar amarah dan memancarkan kekuatan mencair yang meneror mereka. Tampaknya, mereka telah berjanji untuk tidak menyerah sampai Lindong benar-benar meleleh. Dalam pertempuran jalan buntu semacam ini, Yuan Power Lindong mencair dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, sekitar setengah dari kekuatan Yuan di tubuhnya sudah habis. Namun, Nirvana Demon Flames ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka membakar dengan semangat yang semakin meningkat. Setelah melihat ini, Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar dari istana Niwannya, yang akhirnya menggantikan Yuan Power-nya. Ketika mental energi miliknya menggantikan Yuan Power dalam menjebak Nirvana Demon Flames, pikiran Lindong tersentak lagi, dan gelombang Devouring Power dipancarkan. Pada saat ini, Nirvana Ki dari langit dan bumi di sekitarnya, melonjak dengan cepat ke tubuh Lindong, mengisi ulang kekuatan Yuan yang telah habis. Lindong berbeda dari praktisi Nirvana lainnya, tidak hanya dia memiliki prestasi luar biasa dalam penguasaan Yuan Power-nya, dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan energi mentalnya. Dia mahir dalam kedua jenis energi ini. Jika ia menggunakan mereka secara bersamaan, ia bisa terlibat dalam pertempuran Overwatch dengan Nirvana Demon Flames ini. Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Lindong. Pergantian menjadi lebih baik, tampaknya telah terjadi sekarang. Menghadapi pertarungan Overwatch dengan dua jenis energi, bahkan Nirvana Demon Flames harus menderita. Beberapa gumpalan yang lebih lemah dari Nirvana Demon Flames, sudah secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan tersebut. Namun, meskipun situasinya tampaknya berubah menjadi lebih baik, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mengakhirinya. Selama Nirvana Demon Flames ini tidak padam sepenuhnya, mereka masih bisa memancarkan energi yang menakutkan dalam sekejap. Karenanya, tidak ada ruang untuk berpuas diri. Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus, Nirvana Demon Flames menjadi tak berdaya secara bertahap. Gumpalan demi gumpalan, api iblis Nirvana yang berbahaya mulai menghilang satu demi satu. Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat Nirvana Demon Flames ini menghilang, dia merasakan nada penyesalan. Api iblis Nirvana ini memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Bahkan, seorang praktisi tahap 3 Yuan Nirvana akan terluka parah jika tubuhnya sedang disusupi oleh nyala api ini. Karenanya, jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya. Aku harus bisa menundukkan mereka. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, saat ia memusatkan perhatian pada api berwarna hitam misterius dan jahat, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.